Baik Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, PPG 2022 ini tinggal 2 hari untuk pendaftaran. Bapak Ibu pastikan menyimak informasi ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update atau perkembangan terkini yang mana ini kita lihat Bapak Ibu ya terakhir 25 Februari. Dan Bapak dan Ibu sekalian pastikan tanggal 25 ini Bapak Ibu sudah selesai untuk mengirim berkas pendaftaran PPG-nya, karena setelah itu nanti akan ada perbaikan berkas hanya 2 hari ya Bapak Ibu untuk memperbaiki berkas. Misalkan berkas pada administrasi dari Bapak Ibu belum disetujui hingga 25 Februari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya channel. Di video ini kita akan kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian semuanya ya Bapak Ibu yang pada kesempatan ini akan mengikuti seleksi PPG baik administrasi atau akademik. Di sini kita kembali mengingatkan Bapak Ibu ya. Sekarang sudah tanggal 23 Februari, pastikan Bapak Ibu di tanggal 25 Februari ini Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi pengiriman atau pengajuan berkas Bapak Ibu. Nah, tinggal menunggu untuk verifikasinya ya. Nah, karena apa? Karena sisa 2 hari dari tanggal sekarang, 2 hari menuju 25. Dan setelah 25 ini Bapak Ibu nanti tidak bisa mengirimkan berkas kecuali bagi Bapak Ibu yang akan melakukan perbaikan berkas di sini. Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Jadi untuk perbaikan berkas ini ada kesempatan sampai 27 Februari. Jadi pastikan Bapak Ibu silahkan segera dikirim berkasnya misalkan menurut Bapak Ibu sudah tepat. Dan di sini Bapak dan Ibu sekalian misalkan Bapak Ibu sama sekali belum mengajukan berkas atau melakukan pendaftaran PPG, masih ada kesempatan Bapak Ibu silahkan bisa segera mengakses web di pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id ini ya Bapak Ibu. Webnya ketika Bapak Ibu masukkan pendaftaran PPG Kemdikbud.go.id ini, ketika Bapak Ibu masuk, nanti Bapak dan Ibu silahkan masuk menggunakan akun SIM PKB-nya ya. Setelah diklik masuk Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi sebelum Bapak Ibu mendaftar, Bapak Ibu kami mengingatkan kembali bahwa panduan pendaftaran ini tertera pada surat edaran nomor 0248 terkait dengan pendaftaran seleksi administrasi PPG, dan ada 5 poin berkas yang Bapak Ibu harus pahami ya. Pertama, ijazah, kemudian scan pengangkatan pertama, kemudian scan pangkat terakhir atau 2 tahun terakhir pengangkatan sebagai guru bagi Bapak Ibu guru tetap yayasan atau non PNS guru honor daerah ya, dan hasil scan pembagian tugas 2 tahun dan hasil scan untuk fakta integritas. Nah Bapak dan Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu nanti login, misalkan Bapak Ibu masuk di web pendaftaran PPG, nah nanti Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan hasil atau tampilan kurang lebih seperti ini verifikasi. Bila mana Bapak Ibu hasilnya nanti mendapatkan kesempatan ada menu lengkapi profil, ini berarti Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi. Silahkan diklik lengkapi profil dan nanti akan tampil menu-menu seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus mengisi atau melengkapi biodata diri, kemudian linearitas, bidang studi, dan berkas pendukung Bapak dan Ibu sekalian. Nah di sini kita akan coba membantu Bapak dan Ibu sekalian membedah ya untuk linearitas ya Bapak Ibu. Kalau biodata diri ini Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, melengkapi sesuai dengan data Bapak Ibu ya. Nah untuk linearitas ini yang seringkali menjadi masalah Bapak Ibu, yang seringkali ditolak ya. Nah Bapak Ibu perlu kami kembali mengingatkan pada Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa untuk menu linearitas ini pastikan mengisi perguruan tingginya di sini. Kemudian prodinya sesuai ijazah di sini ya. Di sini jelas Ref Dikti ini sesuai ijazah. Jenjang pendidikannya apa? S1, tahun lulus kapan? Dan jenjang pendidikan ini referensi SE ya Bapak Ibu, referensi SE. Kemudian ini juga bidang studinya referensi SE ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian harus pahami bahwa Bapak Ibu untuk mengisi kolom di sini ya, kolom 2 ini yang ref SE ini Bapak Ibu bebas, tidak perlu memperhatikan Bapak Ibu sekarang ini mengajar di mana. Mau mengajar di SD, SMP, SMA itu bisa menjadi atau bisa Bapak Ibu abaikan. Bapak Ibu bisa memilih bebas. Bapak Ibu ngajar SD, di sini pilih jenjang SMP, SMA ya, tidak pengaruh karena ini nanti arahnya adalah menuju kepada linearitas Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, di sini nanti ada linearitas ini. Bapak Ibu harus memilih yang linear ya. Nah Bapak Ibu sekalian silahkan diisi, dan ini referensinya adalah surat edaran SE Bapak Ibu ini ya.
Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu S1-nya apa di sini dan pilihlah prodi PPG yang ada di kolom di sini ya Bapak Ibu. Jangan sekali-kali mencoba yang tidak ada di sini, pasti akan bermasalah ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jurusannya apa cari di sini, kemudian bidang studi PPG-nya apa ya, cari yang sesuai atau yang cocok di sini ya, sesuai kolomnya ini ya, cari Bapak Ibu. Ini tipsnya seperti itu, simple sederhana Bapak Ibu sebenarnya, hanya Bapak Ibu mungkin belum memahami secara spesifik atau secara detailnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, misalkan nanti Bapak Ibu sudah mengisi selesai, jangan lupa untuk mengunggah berkas ijazah juga di sini Bapak Ibu ya. Diunggah di sini, kemudian nanti Bapak Ibu setelah unggah akan bisa melihat hasil berkasnya. Dan di sini kami contohkan ijazah pada umumnya ya, silahkan di-scan, pastikan hasilnya jelas ya. Hasilnya jelas, ijazahnya, nama, kemudian gelarnya dan sebagainya. Pokoknya intinya ijazahnya jelas, Bapak Ibu bisa dibaca dan berwarna. Misalkan Bapak Ibu menggunakan cam scanner atau apa, pastikan warnanya jelas dan terlihat asli Bapak Ibu ya. Nah, berkas berikutnya Bapak Ibu untuk ijazah ini ya juga dilanjutkan dengan berkas-berkas pendukung di sini ya. Berkas pendukung apa? Ada SK pertama seperti yang kami jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu, SK pertama ini tentu Bapak Ibu yang baik honor atau non PNS atau PNS ya, isi sesuai dengan TMT yang ada di SIM PKB Bapak dan Ibu. SK pertama kuncinya di situ ya. Dan berikut SK pangkat terakhir PNS ya, bagi PNS. Kemudian bagi non PNS SK 2 tahun terakhir minimal dinas ya Bapak Ibu. Ini bagi non PNS. Kalau guru tetap yayasan Bapak Ibu bisa melampirkan surat penugasan atau surat keterangan aktif mengajar dari yayasan ya. Kalau karena biasanya yayasan hanya mengeluarkan sekali saja untuk pengangkatan GTY ya. Intinya disiasatilah bagaimana ya 2 tahun terakhir ini. Dan berikut untuk SK pembagian tugas mengajar ini Bapak Ibu, kembali kami ingatkan, SK pembagian tugas mengajar ini bebas, boleh per semester, per tahun, intinya 2 tahun terakhir Bapak dan Ibu ya. Dan usahakan untuk SK pembagian tugas ini Bapak Ibu sekalian melampirkan juga nama Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu. Di sini pastikan sekali lagi nama Bapak Ibu itu dilingkari atau diberi tanda ya, itu penting sekali untuk memudahkan verifikator. Dan terakhir adalah tentang fakta integritas ya. Fakta integritas ini Bapak Ibu dapatkan filenya atau download di web pendaftaran, itu ada, silahkan download, lengkapi, jangan mengurangi pertanyaan atau poin-poin identitas yang ada di sini. Jangan lupa wajib materai 10.000 dan tanda tangan, itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jika sudah nanti akan tampil seperti ini, ada menu lihat berkas. Pastikan Bapak Ibu sebelum mengajukan cek dulu berkasnya sudah benar-benar benar atau belum ya. Nah di sini kita akan coba memberikan info juga berkaitan linearitas yang belum tuntas Bapak Ibu, karena banyak sekali Bapak Ibu yang bermasalah ternyata ditolak perbaikan berkasnya yang bermasalah ya. Perlu Bapak Ibu ketahui lagi bahwa Bapak Ibu untuk linearitas ini sekali lagi kuncinya ref dikti ini adalah ijazah, ref SE ini adalah berdasarkan SE. Dan SE ini sesuai dengan Bapak Ibu yang akan dituju mau mengikuti PPG prodi apa ya. Nah di sini SE ini. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan Bapak Ibu mengisi jenjangnya juga sesuai yang ada di sini ya, misalnya PGSD jenjang SD. Kemudian mapel-mapel ini juga menyesuaikan ya Bapak Ibu sesuai dengan jenjang di sini. Misalkan Bapak Ibu IPS ya, dari prodi S1 IPS maka bisa memilih jenjang SMP di sini. Kemudian pilih IPS ya, seperti itu. Simpel Bapak Ibu ya, intinya Bapak Ibu ini lurus ya dalam satu kotak di sini yang masih berhubungan ya, itu Bapak Ibu. Dan berikut Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang berikut ya, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus administrasi, apa selanjutnya? Bapak Ibu harus kembali kami mengingatkan Bapak Ibu untuk pendaftaran dan seleksi administrasi ini sekarang ya, tahap sekarang ini ya, tahap 1 ini, dan tahap kedua ini merupakan tahap seleksi akademik bagi Bapak Ibu yang dinyatakan telah lulus administrasi nanti akan mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 38 tahun 2020 terkait dengan cara memperoleh sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi ada seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik ya. Ini wajib Bapak Ibu lalui. Administrasi ini yang seperti Bapak Ibu lakukan sekarang, nanti bila lulus akan akademik 2.
Nah, ini merupakan kalau administrasi tahap 1, tahap 2 ini sudah digabung Bapak dan Ibu sekalian jadi satu ya. Jadi untuk seleksi tahap administrasi ini sekarang yang terjadi pada saat ini, dan Bapak Ibu harus memahami juga bahwa untuk seleksi akademik yang sangat penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai melewatkan informasi ini. Ada materi tes profesional, pedagogik ya, dan potensi akademik serta wawancara ya. Ini penting sekali Bapak Ibu harus pahami, karena ini menjadi kisi-kisi secara garis besar untuk Bapak Ibu belajar berkaitan dengan soal-soal pre-tes PPG nantinya. Bapak Ibu harus tahu ya, tes materi profesional ini tentu setiap mata pelajaran berbeda-beda karena kompetensi profesionalnya berbeda-beda. Tapi kalau materi pedagogik mungkin antara satu guru dengan guru lainnya bisa belajar bareng, belajar bersama, karena masih relevan berkaitan dengan kemampuan atau proses belajar mengajarnya ya. Kalau profesional ini kan sudah secara teknis. Dan tes potensi akademik ini juga pasti secara umum guru-guru akan mengerjakan atau mempelajari itu, dan wawancara juga secara umum Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu untuk seleksi akademik ini akan dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai dengan domisili, dan bisa saja Bapak Ibu nanti dilaksanakan dengan daring Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita kembali membahas linearitas yang belum tuntas Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu ditolak perbaikan, di sini perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu itu berkasnya ditolak perbaikan karena linier, pastikan Bapak Ibu ya S1-nya apa? Kuncinya adalah S1-nya apa Bapak Ibu ya? S1-nya apa? Ya, silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan program S1 D4-nya. Kemudian tarik garis ke sini ya, bisa ambil apa. Tapi dalam realitanya sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu ini seorang guru matematika, seorang guru PKN, seorang guru bahasa, seorang guru IPA, IPS ya. Di sini kami ingatkan, kami sarankan agar Bapak Ibu sekalian memilih formasi sesuai dengan S1-nya ya. Walaupun di sini bisa milih PGSD, ini rata-rata dari informasi yang kami dapat itu banyak yang ditolak perbaikan. Silahkan bisa pilih sesuai dengan S1-nya, dan jangan khawatir Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu memilih sesuai dengan S1, sesuai latar belakang pendidikan S1-nya, maka Bapak Ibu nanti akan lebih mudah dalam proses seleksi PPG atau mengikuti atau menjadi mahasiswa PPG-nya itu. Jadi bisa secara lebih mendalam, lebih memahami materi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu nanti misalkan dari jurusan matematika, jurusan bahasa Indonesia, Bapak Ibu kan backgroundnya bahasa Indonesia atau matematika, tapi PGSD ini kan secara umum mempelajari semua mapel yang tentu Bapak Ibu mungkin bisa saja tidak begitu menguasai. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Bapak Ibu walaupun di sini sudah secara linear ada, tapi ada yang ditolak perbaikan, selalu memperbaiki linearitas. Dan Bapak Ibu misalkan ya, ini kasus utama juga, kasus yang sering terjadi, misalkan Bapak Ibu sekalian itu guru matematika mengajar atau sudah diterima P3K di jenjang SD ya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu ambil saja PPG pendidikan matematika ya. Di sini kita lihat. Pendidikan matematika, Bapak dan Ibu bisa mengambil PPG Mapel Matematika. Nah, ini dia. Nah, ini contoh kecil ya. Pendidikan matematika, ambil saja matematika. Nah, walaupun nanti Bapak Ibu di sini jenjangnya SMP, SMP, LB, SMA, SMK, tapi bila kita lihat nanti Bapak Ibu sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, Bapak Ibu bila mana nanti sudah mengantongi sertifikat pendidik untuk matematika, Bapak dan Ibu sekalian bisa tetap linear mengajar di SD Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita lihat di sini misalkan Bapak Ibu ya. Di sini kembali kami ingatkan ya, ini kode sertifikasi atau Bapak Ibu sudah memegang sertifikat pendidik di Mapel Matematika kode 047 ini. Nah, di sini jelas linear bisa mengajar guru kelas. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pendidik matematika tentu Bapak Ibu kan tidak mengikuti PPG PGSD. Jadi harus mengikuti PPG Prodi Matematika yang ada di SMP atau SMA. Dan ketika sudah mengantongi sertifikat pendidik tetap linear Bapak Ibu. Ini jelas ya, linear, aman Bapak Ibu. Jadi bisa tetap terpakai. Jika belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika masih ada pertanyaan dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di like, share, subscribe agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru dari saya ketika ada video terbaru. Sampai jumpa Bapak Ibu.